untuk info-info menarik Survivors di rumah. Kita akan menuju di game yang kedua, lebih tepatnya game yang ke-8 untuk Grand Final Axiska Free Fire di season yang ketiga. Tapi dari garis pesawat ini harusnya adil ya. Betul, cukup nyaman kalau kita melihat arah pesawat datang dari pertengahan Force dan juga Alarm Mill menuju ke area Marlborough Orc di sana. Kemudian kita melihat sudah pada turun juga dari beberapa player. Apakah akan ada tabrakan-tabrakan gaming? Dan benar, tabrakan-tabrakan gaming sebenarnya hampir terjadi. Bigetron hampir mengincar RRQ. Namun kayaknya mereka sadar, mereka kalah turun duluan. Jadi kalau 3 orang tersebut maksain untuk menumbangkan RRQ, mereka yang bisa rata, akhirnya mereka memutuskan untuk melipir ke sisi kanan, tidak lagi melakukan kontes ke arah sentral. Dan ini yang akan jadi menarik. Artinya tidak akan ada jarak yang terlalu jauh antara Bigetron dan juga RRQ nih ya. Betul, tapi ini yang kedua kalinya harusnya Bigetron nabrak atau ketemu dengan RRQ. Menarik banget karena memang mungkin salah satu tujuannya sempat yang kita bahas tadi, mereka mau coba nyusul poin yang ada dari RRQ. Tapi begitupun resiko yang bisa mereka terima, mereka harusnya bisa dijatuhkan banget karena DS ke-12 dan juga 11 mengenal kita nggak bisa dapetin poin placement sama sekali. Tapi kita melihat ke dalam gamenya di Marble Walk yang banyak sekali tim turun di sana. Kali ini kita melihat AMG yang coba untuk mencari satu bulan di terlihat dari sana headshot. Sudah mulai kelihatan dengan mini Uzi-nya. EVOS Divine berhasil men-secure 1 poin kill. Tapi 2 player berhasil mereka secure. 3 player bahkan. Ternyata Heyu hanya tersisa sendirian dengan posisi yang tidak proper. Health point-nya terkuras banyak. Heyu gak punya medkit. Gak ada pilihan lain ya, saya tidur siang aja lah. Aduh, ini pasti bakal ketahuan juga karena kalau nggak jauh dari posisi Heyu itu ada Ina Bulldog yang seharusnya akan melakukan pertempuran juga terhadap kawan-kawan Onyx. Kalau tembakan demi tembakan keluar dan begitu intens sudah pasti akan terjadi pertempuran juga seperti yang kita duga. And ada Navi juga bakal coba join. Terculik. Ternyata di tangan serang Justrin kali ini yang tiba-tiba datang dari sisi yang berbeda, langsung memberikan serangan kejutan. Bahkan ternyata sudah ada 4 tim di sekitar Number Walk. Benar-benar berdarah antara satu sama lain. Dan MBR Repsilon harus tumbang dan puas di posisi ke-12 dalam posisi yang tidak baik-baik saja. 4 poin eliminasi. Bakal coba kita lihat terlebih dahulu seperti apa eksekusi yang coba dilakukan oleh Onyx yang justru malah harus kehilangan 1 persatu anggotanya. Kali ini BR itu tadi malam mengalami kecelakaan. Jadi para survivor kita doakan bersama-sama juga agar lekas membaik, lekas sembuh, bisa gabung lagi sama kita, bisa join lagi sama kita ketawa-tawa di setiap turnamen yang ada. Amin ya. Amin kita doain semoga cepat sembuh ya Bayu ya. Betul. Karena jujur ya itu jadi faktor anak-anaknya juga bisa gue bilang nggak bermain dengan cukup baik di hari ini ya. Bagaimana MBR tadi mengeksekusi Purgatory juga cukup buruk. Di map pertama juga tidak terlalu bersinar dan hal tersebut benar-benar sangat berpengaruh lah terhadap mentality dari anak-anaknya juga. Jadi semoga lekas sembuh dan membaik kita kembali. Dan gue rasa mereka juga mengharapkan hal itu terjadi terhadap lawannya. Tapi kalau kita move terlebih dahulu melihat Fokustar kali ini akan melakukan kontes dengan Bigetron. Tapi Aektindir harus di-revive kembali. Tapi untungnya ada follow up yang begitu baik dari seorang Faiz. Mundur sedikit lagi karena harus medikasi terlebih dahulu. Di mana Faiz menggenggam satu snipernya yang cukup mengganggu untuk jarak kejauhan. Dan Bigetron pun juga memilih untuk moving. Ini artinya berarti Bigetron belum siap untuk melakukan kontes. Karena di awal tadi mereka sempat nabrakin RRQ, tapi mereka nggak ada kontes ataupun dapetin poin kill satupun. Sudah saling mendengar atas satu sama lain untuk saling menembak. Tapi ternyata berhasil ya kali ini. Bakal kedatangan tamu akhirnya dari Kagendra. Itu dia waktu yang kita nantikan. Sebenarnya ada salah satu tim yang bakalan menjadi tamu. Ternyata Depok Pride memilih untuk berjalan ke area rumah 7 yang mungkin ekspektasi mereka Kagendra udah gak ada di sana. Tapi memang demi tembakan sudah mulai kelihatan Azura coba survive di balik tembok yang berhasil mereka manfaatkan untuk sejauh ini. Tapi Depok Pride mereka mendapatkan satu komponen rumah yang sulit banget untuk diberikan pressure terhadap Depok Pride lebih tepatnya. Tapi Azura sedikit demi sedikit akan coba maju secara perlahan. JRTG
melemparkan satu glue melternya bahkan dua glue melter. Di sisi lain MPO Rocks harus terpulangkan begitu saja, tapi gue ngeliat dari notification pesot berhasil dapetin satu player dari Kagendra. Oh my god, Riva pun harus takedown. Ada Jartaji yang coba memberikan follow up tapi terlalu berbahaya masuk ke arah dalam sana. Oh my god, di sisi lain Reva berhasil di revive kembali dan kali ini mereka harus coba berusaha untuk reset dulu. Jartaji terlalu berbahaya, tidak ada follow up yang begitu mumpuni karena teman-temannya lagi ada di daerah luar, tapi glue melter sedikit demi sedikit menghancurkan global yang memberikan hambatan. Dan pada akhirnya Depok Pride yang gua rasa mereka bakalan menang. Mereka bisa dapetin satu player dari Kagendra, harusnya bisa. Ternyata mereka yang dilululantahkan dengan kehilangannya satu player aja dari Kagendra. Ya, kalau kalian pengen tahu kenapa alasannya Edan Depok Pride tidak bisa unggul terhadap Kagendra adalah mereka terlalu lama dalam eksekusinya. Mereka udah dapetin 2 tapi nggak ada satu gaya permainan yang langsung menyerang ke dalam pertahanan dari Kagendra itu sendiri. Kalian bisa melihat seberapa free hit dari serang Jarteji. Jarteji nggak ada yang nembakin, padahal dia nembakin dari arah dalam rumah. Kalau tadi setelah dapetin satu orang Surya, kemudian mereka masuk ke rumah yang ada Jartejinya, mereka bisa megang kendali tuh. Tapi selama Jartejinya masih free hit, ya gue rasa bakal sulit banget. Dan kita akan melihat pertempuran juga terjadi kembali di antara tim komunitas kali ini. Sudah ada yang tertumpahkan di tangan seorang Il, namun dia juga harus tumbang, menyisakan seorang Super Mario. Menerima yang cukup banyak, and Navi ternyata tidak mau melanjutkan pertempuran karena takut akan menjadi sia-sia dan coba untuk melarikan diri dari satu player. Namun duel dari Super Mario kali ini berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus terhadap seorang Ehan dan 1 orang Kakai. Artinya Ida Bulldog kali ini mendapatkan poin maksimal, bahkan Navi juga udah terculik satu persatu playernya, masih bisa diutuhkan kembali, masih bisa reset lagi. Tapi sayangnya ketika mereka ketemu Ina, mereka yang harus dilululantahkan dan itu justru malah ngebuat satu player yang tersisa gak bisa lari kemana-mana. Karena selain daripada ada EVOS juga di area sana, tentunya dari teman-teman Ina juga mendetek posisi terakhir player dari NOD. Tapi kita melihat terlebih dahulu ke arah yang lain, karena RRQ lagi dan lagi bertemu dengan Bigetron Delta. Kali ini Valdo harus tertag dan menjadi orang pertama, tapi di situ ada Dimitri yang mungkin bisa dimanfaatkan. Sedikit lagi Azril coba maju secara perlahan, menggenggam satu Woodpeckernya, headshot sudah mulai kelihatan oleh Galot. Harus menjadi korban di sana. Tapi kali ini Azril memberanikan diri untuk mengending karena ada Orizo lain. Dan pada akhirnya masih ada timing di mana Legalot bisa dihidupkan kembali. Abai di arah sana tersisa sendirian. Bahkan kali ini Abai masih bisa untuk memberikan pressure. Keong putar takedown. Masih ada 2 player dari Bigetron Delta. Dan kali ini Azril sangat aktif untuk mengeksekusi banyaknya player dari RRQ. Sementara Abai benar-benar sulit banget untuk dipertahankan. Live. Ternyata satu granat tidak bisa menumbangkan Abai. Jamsu dilakukan. Oh my god, masih bisa men-takedown Keong. Luar biasa sekali Azril. Coba untuk masuk secara perlahan. Sueb kehilangan banyak sekali health point-nya. Dan pada akhirnya ada Azril yang untungnya bisa memberikan follow up dengan sangat baik, Bayu. hampir itu Kagendra yang berada di area belakang. Begitu banyak resource coba dibuang. Sudah ada glue melter. Satu flash freeze juga bakal coba di pop up terlebih dahulu. EVOS coba untuk memberikan zoning yang cukup maksimal terhadap kawan-kawan Kagendra agar tidak membuka keluar secara sembarangan dan melakukan inisiasi ke arah mereka. 3 orang di tempat yang sama masih coba untuk mencari celah. Hati-hati, ada seorang Jarteji yang berhasil coba ditumbangkan satu kepalanya. Terpecahkan di sana, namun Riva menumbangkan dirinya sendiri. Entah apa yang terjadi, yang jelas malah membuat dirinya harus menghilang begitu saja. 4 lawan 3 menjadi info yang menarik untuk EVOS. Apakah mereka akan langsung ngegas? Yes, gak perlu berpikir lama. Nampaknya Abax akan coba mencari celah terlebih dahulu, tapi Abax sadar bahwa depan belakang ada lawan. Mau tidak mau fokusnya diganti lagi karena Pokostar kali ini coba untuk menjadi orang ketiga. Tapi lihat Abax, satu kepala berhasil dipecahkan di tangan serang Abax kali ini. Pokostar coba untuk menggerebek, tapi mereka juga kesulitan masuknya karena terlalu padat di antara 3 tim. Bahkan di sisi jauh ada Odik yang bisa join karena mereka. Lim, satu granat karena 2 orang membuat EVOS ketar-ketir kali ini. Bahkan di end begitu saja, menyisakan seorang Aim God saja sendirian yang harus bisa bertahan di dalam satu rumah tayo kali ini. Lim coba join lagi dalam pertempuran. Ada Jarteji yang coba ikut campur menjadi orang ketiga, namun EVOS Divide harus tumbang di posisi kelima, diratakan di dalam pertempuran yang sangat sengit kali ini. Menembakkan beberapa peluru dari UMP-nya ke arah atas sana, terlalu berbahaya. Ada senjata eksplosif yang dimanfaatkan juga. Sueb memberanikan diri untuk maju ke arah depan. Onyx J kali ini sudah menggenggam satu trogonnya, tapi sedikit demi sedikit mereka
berhasil meluluhlantarkan Bigetron yang sudah tumbang di posisi yang ketiga. Dua tim lagi untuk sejauh ini, di mana Onyx akan melawan Kagendra yang dari tadi dia terkena pressure yang begitu menyakitkan, tapi mereka masih bisa survive. Dua player tersisa. Ada Kiba yang coba menggenggam satu Trogonnya, coba ditembakkan ke arah satu player dari Kagendra. Oh my god, ZZ harus ter-takedown. Surya di arah belakang sana berusaha untuk memberikan follow up dengan sniper yang dimanfaatkannya, tapi tidak bisa, terlalu sulit karena Onyx. Kali ini mereka akan coba all in untuk ngeras ke arah satu player yang tersisa dari Kagendra, dan pada akhirnya Booyah untuk Onyx Olympus. Wow, Onyx Olympus berhasil mendapatkan Booyah.